Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Talita Jahira Sapa dari kelas 94. Selaku ketua kelompok, akan mempresentasikan materi bab 2 tentang menentukan fungsi kuadrat bersama anggota saya, yaitu yang pertama Kesia Cahya Kamila, yang kedua Iqbal Aditya, yang ketiga Rara Dodo, dan yang terakhir saya sendiri. Daripada menunggu lama, ayo kita dengarkan pemateri pertama kita yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kesia Cahya Kamila. Waktu dan tempat kita persilahkan. Pertama nih guys, jika suatu fungsi kuadrat melewati suatu titik x, y dan titik potong sumbu x-nya berada pada x1,0 dan x2,0, maka rumus menentukan fungsi kuadratnya adalah seperti di bawah ini. Penggunaan rumus ini khusus kalau kedua titik potong terhadap sumbu x-nya sudah diketahui. Ciri-ciri sumbu x-nya sudah diketahui adalah nilai y-nya 0, seperti contoh di atas. Tapi kalau digambar titik nolnya kayak gini, yang warna kuning, dan diketahui juga satu titik lain bebas, yang penting ada dalam grafik di bawah ini, contohnya pada titik yang biru ya, bukan kuning. Lalu A ini apa? A ini adalah koefisien penting yang akan menunjukkan grafiknya terbuka ke bawah atau ke atas dan juga seberapa lebar grafiknya. Pembahasan ini ada seperti pada part 7 yang dipresentasikan oleh kelompok Samuel. Nah, nilai A ini wajib kita cari dulu atau diutamakan di soal yang sebenarnya. Terus fx ini mengambil dari nilai y yang titik lain, x-nya juga dari titik lain, kayak gini nih. Oke, kita bakal lanjut ke contoh soal yang sebenarnya dan akan dijelaskan oleh teman sekaligus rekan saya, yaitu Rara Dodo. Ini nih contoh soalnya. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik minus 1,0 dan 3,0 serta melalui titik 2, minus 3. Takutnya kalian lupa, jadi kita tandain dulu ya. Ini x1, ini x2, ini x-nya, dan ini nilai y-nya. Ayo kita masuk ke rumus yang ada di samping tulisan ini. Biar lebih jelas, ayo kita tulis ulang. Fx kan nilai y berarti minus 3. Minus 3 sama dengan A dikali x-nya dikurang x1 nya minus 1. Karena min ketemu min, kita jadiin plus aja ya. Terus dikali 2 kurang x2 nya 3. Lanjut, ini kan minus 3 nya sama dengan A dikali 3 dikali minus 1. Jadi minus 3 sama dengan minus 3A. Dari sini kita tahu kalau A nya adalah 1 ya kan. Oke, kita udah dapat nilai A-nya. Lalu kita kembalikan ke rumus awal biar kebentuk fungsi kuadratnya. Untuk proses ini yang dimasukin hanya nilai A x1 sama x2 doang. Kalau nilai fx-nya sama nilai x-nya biarin aja ya. Jadinya kan fx sama dengan A-nya 1 kali dikurang minus 1 karena min ketemu min. Jadi kita jadikan plus 1. Terus kali x kurang 3. Lanjut, fx sama dengan x kali x itu x kuadrat. Kalau x dikali minus 3 jadinya minus 3x. Lalu 1 kali x jadinya x terakhir. 1 kali minus 3 jadinya minus 3. Habis itu tinggal kita sederhanakan aja. Berarti fx sama dengan x kuadrat 2x kurang 3. Selesai deh jadinya. Persamaan kuadratnya kayak gitu. Semoga kalian mengerti. Selanjutnya ke contoh kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya, Adit. Tentukan fungsi
fungsi kuadrat yang melalui titik 2,-3 dan titik puncaknya berada pada 1,-4. Supaya lebih teliti, masukin angka-angkanya, kita tandain dulu info pentingnya. Ini berarti XP, ini YP, ini X, dan ini Y. Sekarang kita masukin aja ke rumusnya Fx sama dengan A dikali X kurang XP, lalu kuadratin tambah YP. Vx ini kan nilai Y berarti -3 sama dengan A dikali X nya 2 kurang XP nya kan 1, jangan lupa pakai kuadrat. Tambah YP nya kan -4, karena tambah ketemu minus, langsung aja kita tulis kurang 4. Lanjut -3 sama dengan A dikali 1 dikuadratin kurang 4, jadinya kan -3 sama dengan A kurang 4. Berarti A-nya 1 dong. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya, lalu kita kembalikan ke rumus awal supaya terbentuk fungsi kuadratnya kayak gini. Untuk proses ini yang dimasukkan hanya nilai A, XP, sama YP aja. Nilai Fx sama X-nya biarin aja. Jadinya kan Fx sama dengan ini kita jabarkan aja, jadinya X kurang 1 kali X kurang 1, lalu kurang 4. Lanjut, Fx sama dengan X kali X itu X kuadrat. X kali -1 jadinya minus X. Lalu -1 kali X jadinya minus X juga. Terakhir, -1 dikali -1 jadinya 1 kan? Jangan lupa masih ada kurang 4. Jadi kita harus tulis juga. Tinggal sederhanakan deh. Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Udah deh persamaan kuadratnya itu. Semoga kalian mengerti dan paham ya. Lanjut ke kasus ketiga. Jika suatu fungsi kuadrat melewati 3 titik yaitu x1, y1, x2, y2, dan x3, y3, maka rumusnya untuk menentukan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Pada kasus ini kita hanya dikasih tahu 3 titik random pada suatu fungsi kuadrat. Nah, pada gambar ini contohnya titik kuning, hijau, dan merah. Gak ada rumus khusus untuk kasus kayak gini, tapi kita harus punya skill aljabar yang cukup baik, karena nanti kita akan lumayan banyak menggunakan konsep substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan nilai A, B, dan C. Ini seperti sebelumnya, fx ini diambil dari nilai y dan x-nya juga diambil dari titik yang sudah diketahui dari soal. Hayo, masih ingat materi aljabar nggak? Kalau gitu, mending kita lihat contoh soal berikut. Ini biar kalian paham. Oke lanjut, sekarang kita fokus ke titik yang kedua. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx-nya kan nilai y, berarti 0 sama dengan a dikali x-nya minus 1, lalu dikuadratin, ditambah b minus 1 ditambah c. Lanjut, 0 sama dengan a dikali minus 1 kuadrat, hasilnya a. Lalu ditambah b kali minus 1 jadinya minus 1 plus c. Udah, stop dulu sampai sini. Sekarang kita fokus ke titik yang ketiga, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Vx nya kan nilai y, berarti minus 4 sama dengan a dikali x nya 1, lalu dikuadratin tambah b kali 1 tambah c. Lanjut, minus 4 sama dengan a dikali 1 kuadrat, hasilnya a, lalu ditambah b dikali 1 jadinya plus b ditambah c. Udah, stop dulu sampai sini. Di sini karena nilai c-nya udah ketemu, berarti persamaan kedua ini bisa kita lanjutkan menjadi kayak gini. A dikurang b ditambah c sama dengan 0. Lalu karena c-nya minus 3, berarti ini jadi a kurang b kurang 3 sama dengan 0.
Jadi A kurang B sama dengan 3 ya kan. Nah, persamaan ketiga juga bisa dilanjutkan. Kan di sini A-nya tambah B tambah C sama dengan minus 4. Karena C-nya minus 3, jadinya A ditambah B dikurang 3 sama dengan minus 4. Berarti A tambah B sama dengan minus 2. Oke, untuk mendapatkan nilai A-nya, maka dari persamaan keempat dan kelima kita eliminasi saja si B-nya dan menjumlahkannya jadi kayak gini. Sekian dari presentasi kita hari ini. Jika ada kurangnya, kita minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, sumbangkan saja. Sekian dari presentasinya. Maaf kalau belum sempurna, karena sempurna adalah judul lagu Rizky Febian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.